Sakit Lapangan Ijen Boulevard Politeknik Kementerian Kesehatan Malang atau Polkesma mulai beroperasi. Hal itu seiring dengan diresmikannya pembukaan rumah sakit lapangan tersebut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu 16 Desember 2020. Rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 tersebut totalnya berkapasitas 306 bed. Untuk tahap awal akan difungsikan separuhnya atau sekitar 150-an bed. Segala fasilitas penunjang kesehatan hingga petugas kesehatan telah disiapkan, mulai dari dokter, perawat, hingga security. Di samping juga fasilitas penunjang hiburan lainnya untuk meningkatkan imunitas bagi pasien COVID-19. Di antaranya IGD, High Care Unit, ruang kontrol full system CCTV, area jogging track, tempat olahraga ringan termasuk disediakannya sepeda statis, area gym seperti treadmill, taman, area karaoke, hingga kafe 24 jam. Hal tersebut diungkapkan oleh penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan, Dr. Kohar Hari Santoso. Dan dukungannya belum selesai Pak Didi. Jadi mohon nanti dilengkapi sekalian. Kapasitas total dari Rumah Sakit Lapangannya 306, tapi di awal mungkin belum bisa kita operasikan semua Ibu. Tapi tenaga sudah disiapkan, direkrut, baik perawat sampai dengan security sudah disiapkan. Itu saja nanti akan berkembang dengan perkembangan jumlah yang harus ditangani. Fasilitas di rumah sakit ini cukup lengkap, mulai ada TV hiburannya yang ada wifi-nya, kemudian tiap kamar kami pasang juga CCTV untuk memantau kondisi, dan mereka kalau mau lapor ada telepon PABX nanti nyambung dengan comment center. Kemudian juga di lapangan ada disiapkan 2 tempat untuk laki dan perempuan, ada tempat untuk hiburan semacam cafe, kemudian ada jogging track, dan juga ada fasilitas yang bisa dipakai berupa high care unit. Nanti kalau ada kondisi yang menurun, kami bisa pantau lebih jauh di sana. Untuk menyiapkan rumah sakit ini memang agak lumayan karena di awal tempat untuk airnya itu keluarnya masih berwarna kehitaman. Terima kasih ini dari Kemenkes Pak Budi, beliau direkturnya Polkesma dan ya, yang kemudian mengizinkan dari Kemenkes untuk digunakan ya, pada kegiatannya. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih pada Kementerian Dalam Negeri karena tenaga kesehatan kami yang di sini diberi fasilitas di Langsem, jadi Kementerian Desa ya. Kementerian Dalam Negeri urusan desa yang di Jalan Langsem ada asramanya, jadi tenaga kami boleh tinggal di sana secara gratis. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan keberadaan rumah sakit lapangan tersebut sebagai pertimbangan memaksimalkan perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif dari kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang, sekaligus sebagai optimalisasi perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 yang mulai penuh. Mengingat lonjakan kasus di Jawa Timur khususnya di Malang Raya yang terus melonjak tajam. Di sisi lain, Khofifah juga meninjau fasilitas area rumah sakit lapangan, mulai dari IGD, area hiburan hingga taman yang bisa digunakan oleh semua pasien yang masuk ke sini nantinya. Terlebih, sebelumnya Rumah Sakit Lapangan Pemprov Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya telah dijalankan dan dinilai efektif, seperti minimnya angka kematian akibat COVID-19 yakni berjumlah 0. Dengan peresmian ini, segala fasilitas yang masih perlu pelengkap diharapkan segera dilengkapi, sehingga bisa untuk difungsionalkan dalam waktu dekat. Rumah sakit darurat Ijen Boulevard, dan alhamdulillah LO BNPB Pak Idin juga hadir, komandan dari proses penyiapan ini Pak Dr. Kohar, kemudian ada Dr. Heri Y, Bapak Wali Kota sudah sampaikan sudah ada pasien yang inden, ada 25 hari ini, mungkin sebaiknya besok masuknya biar sekarang dibeli
clearance ulang gitu, segala sesuatunya sudah siap. Proses koneksitas di antara komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan juga dilakukan secara digital dan terkoneksi di command room. Artinya segala sesuatunya bisa terantisipasi, juga ada yang ada CCTV-nya, kemudian untuk monitor, kan kadang mungkin ada pasien di monitor di command room kelihatan agak gelisah, bisa dikonfirmasi. Kalau kemudian pasien ingin menyampaikan sesuatu juga bisa terkomunikasikan. Jadi selain ada dokter dan perawat yang visitor, proses komunikasi bisa dilakukan melalui koneksitas digital yang sudah siap untuk dioperasikan. Sekali lagi bahwa ini dulu sudah disiapkan, tetapi sempat kemudian dihentikan karena proses yang kita lihat Malang Raya sudah melandai. Tetapi kemudian tidak hanya Malang Raya, secara nasional juga ada kenaikan proses penyebaran COVID-19. Maka kita membahas dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapolda, dengan Bupati Wali Kota Malang Raya, dengan Forkopimda Malang Raya, tentu di dalamnya ada Pak Danrem, dan kami semua akhirnya mengambil keputusan bahwa rencana untuk pengoperasian rumah sakit darurat Ijen Boulevard ini harus dipastikan untuk bisa digunakan. Nah, hari ini kita buka bersama, tentu harapannya layanan kepada masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 akan ada perluasan tambahannya, terutama untuk pasien gejala ringan dan sedang. Gunanya untuk relaksasi dari layanan yang berbasis rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan itu untuk pasien yang sedang sampai berat. Rumah sakit darurat ini untuk pasien gejala ringan dan sedang. Tentu kita berharap dibukanya rumah sakit darurat Ijen Boulevard ini tetap berseiring dengan ketatnya protokol kesehatan di antara kita semua. Saya mohon semua pihak untuk tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Titik-titik yang sudah terkonfirmasi menjadi klaster-klaster baru, saya mohon semua diantisipasi dengan lebih komprehensif. Misalnya, info Pak Wali Kota ada klaster kantor. Kalau dulu di pasar ada klaster pasar, kita bikin pasar tangguh, kita bikin kampung tangguh. Nah, sekarang sudah harus mulai kita revitalisasi kembali ketangguhan-ketangguhan di sektor-sektor tertentu, terutama adalah perkantoran. Apa sih yang menjadikan satu titik kemudian kita beri title tangguh? Ketika di situ ada relawan. Dan ketika relawan itu sudah dilatih, dan ketika relawan itu tahu tugasnya, memastikan bahwa kalau kantor ada termogan, memastikan bahwa di kantor itu ada tempat cuci tangan yang relatif cukup, memastikan bahwa di kantor itu betul-betul dijamin bahwa ada jarak yang aman, menggunakan masker dan seterusnya. Lalu penyemprotan disinfektan, kalau misalnya sempat di lockdown satu divisi, sempat di lockdown satu ruangan atau satu lantai, kita pastikan semua sehingga proses penyiapan kantor yang memungkinkan mereka pulang ke rumah menjadi klaster rumah itu relatif akan terantisipasi oleh kita semua. Dengan diresmikan pada hari ini, rumah sakit lapangan akan segera difungsionalkan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Menurut Kohar, petugas hari ini akan melakukan sterilisasi dan final cek kelengkapan.